Jungle. Audio 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 Jungle.
Bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan yang memaksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya nggak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isinya, menelusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Universal yang maknanya bisa dipahami dan disepakati oleh semua orang di dunia. Bahasa canggih yang disusun oleh logika. Proses kegiatan selanjutnya yaitu memberikan pelajaran menggunakan model discovery learning dan juga proses evaluasi. Namun dalam realisasinya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan beberapa faktor, yaitu kurangnya kemampuan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran di grup dikarenakan tidak adanya kuota dan juga motivasi siswa yang kurang. Nah, sebagai gantinya saya memberikan konten-konten menarik di dalam grup. Contohnya, selain memberikan video pembelajaran dan juga gambar buku, saya memberikan video lain yang terkait dengan apa sih esensi dari matematika itu. Nah, di sini dalam video animasi yang saya ambil dari YouTube, di sini menggunakan gambar-gambar yang menarik dan juga penjelasan secara esensi apakah matematika itu. Ini saya dirasa perlu untuk menarik perhatian siswa. Namun karena tidak ada dari siswa di dalam grup tersebut yang membaca ataupun menonton materi yang saya berikan, sehingga proses kegiatan untuk pembelajaran dan juga evaluasi tidak dapat saya laksanakan. Saya rasa pembelajaran secara daring ini kan sebagai bentuk antisipasi dari tidak dapat dilaksanakannya pembelajaran secara tatap muka. Oleh karena itu, pembelajaran dalam media Facebook saya rasa untuk tetap terus dilaksanakan, dikarenakan tidak hanya sesuai dengan visi misi sekolah yang menggunakan proses pembelajaran secara daring, khususnya melalui media Facebook, tidak hanya terbentuk dari arahan pemerintah untuk mengadakan pembelajaran secara online, tetapi juga ini menguatkan visi misi dari sekolah SMP Negeri 3 Satap Huum, yaitu salah satu visinya memberikan proses pembelajaran yang berbasis IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu untuk visinya di sini kami menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan berbasis teknologi, dan juga memberikan lingkungan yang kondusif bagi peserta didik dan juga warga sekolah. Mengapa dikatakan kondusif? Karena pembelajaran secara daring ini memungkinkan untuk kita tetap sehat selama fase pandemi yang sedang terjadi ini. Dalam kegiatan aktualisasi yang saya laksanakan, ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, proses pembelajaran K13 secara online itu kurang maksimal dikarenakan karakteristik siswa dan juga berbagai macam faktor kendala seperti motivasi siswa. Saya rasa kalau proses pembelajaran ke-13 itu lebih efektif jika dilaksanakan tatap muka di dalam kelas, bukan secara pembelajaran online. Untuk kegiatan pembelajaran di dalam Facebook sendiri perlu kiranya untuk tetap terus dilaksanakan. Ini untuk menjaga agar
siswa dan guru tidak lost komunikasi atau proses pembelajaran selama proses pandemi. Perlu kiranya saya selaku guru untuk terus mengadakan inovasi agar siswa saya tetap semangat belajar walaupun belajar dalam rumah menggunakan grup Facebook. Selain itu, saya juga tidak dapat bekerja sendiri. Saya juga membutuhkan bantuan para orang tua peserta didik untuk tetap memberikan motivasi bagi anaknya untuk belajar, tetap belajar, dan juga menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran di dalam grup.